murid kesayanganku, ternyata anak dari selingkuhan suamiku. Rania, seorang guru yang penuh dedikasi, tak pernah menyangka murid paling cemerlang dan kesayangannya, Naya, akan mengubah hidupnya selamanya. Naya adalah sosok yang ceria, cerdas, dan berbakat, sempurna dalam setiap mata pelajaran. Namun, rahasia kelam mulai terungkap ketika Rania menemukan bahwa Naya adalah buah dari hubungan gelap suaminya dengan wanita lain. Dunia Rania hancur seketika. Dihadapkan pada dua pilihan, Rania harus menentukan langkah. Apakah dia akan tetap menjadi guru teladan yang menginspirasi murid-muridnya, atau membalas pengkhianatan suaminya dengan cara yang tak terduga? Ini adalah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan kekuatan seorang perempuan dalam menghadapi kenyataan pahit yang tersembunyi di balik senyum anak kecil yang tak bersalah. Jangan sampai ketinggalan cerita yang penuh emosi dan plot twist mengejutkan. Like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung kisah seru ini. Setiap episode membawa kalian lebih dalam ke dalam drama pengkhianatan dan perjuangan Rania. Stay tuned dan bagikan cerita ini dengan teman-temanmu. Rania berjalan melewati lorong sekolah dengan senyum tipis di wajahnya. Meskipun hati kecilnya terasa berat, pekerjaan sebagai guru selalu menjadi pelipur lara dalam hidupnya. Setiap hari ia disambut dengan tawa riang anak-anak, dan di tengah mereka, ada satu yang paling istimewa, Naya. Gadis itu selalu menonjol, bukan hanya karena kecerdasannya, tapi juga sikap manis dan penuh perhatian. Rania seringkali berpikir, jika ia memiliki anak, ia ingin anaknya seperti Naya. Setiap pagi, Naya akan menghampiri Rania di kelas, membawa sekotak makanan kecil yang katanya dibuat ibunya. "Ini untuk Bu Rania, terima kasih selalu mengajariku dengan baik," ucap Naya dengan senyum polos yang tulus. Rania seringkali terharu. Naya bukan sekadar murid, tapi juga seperti anak yang tidak pernah ia miliki. Keduanya memiliki ikatan yang kuat, lebih dari sekadar guru dan murid. Tidak hanya Naya yang menyayangi Rania, tetapi juga guru-guru lain. Bu Siti, rekan sesama guru yang sudah bertahun-tahun bekerja bersama Rania, selalu ada untuknya. Mereka sering berbagi cerita, mulai dari soal murid hingga kehidupan pribadi. "Rania, kau sungguh beruntung bisa dekat dengan Naya. Gadis itu sangat menyayangimu," kata Bu Siti suatu hari ketika mereka sedang istirahat di ruang guru. Rania mengangguk pelan. Ya, Naya memang istimewa. Tapi jauh di lubuk hatinya, Rania merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada yang disembunyikan dalam hubungan mereka yang tampaknya sempurna ini. Di rumah, kehidupan Rania tidak seindah di sekolah. Hubungannya dengan sang suami, Dimas, mulai terasa dingin dan jauh. Dimas yang dulu penuh perhatian kini lebih sering sibuk dengan pekerjaannya, pulang larut malam, bahkan seringkali pergi selama akhir pekan. Rania tidak pernah tahu alasan pastinya, tapi ia mencoba menutup mata. Baginya, menjaga rumah tangga adalah prioritas utama, meski itu berarti mengorbankan perasaannya sendiri. Hari-hari berlalu, dan hubungan Rania dengan Naya semakin erat. Namun, tanpa ia sadari, di balik senyum manis Naya dan kasih sayang yang ditunjukkannya, ada sebuah rahasia besar yang menunggu untuk terungkap. Sebuah kenyataan yang akan menghancurkan dunia Rania yang selama ini ia anggap aman. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan antara Rania dan Naya semakin erat. Bagi Naya, Rania bukan hanya sekadar guru, dia adalah sosok ibu yang memberikan perhatian, kasih sayang, dan dorongan yang mungkin tidak ia dapatkan di rumah. Naya sering berbagi cerita tentang keluarganya, meskipun selalu terasa samar-samar. "Ibu di rumah sering sibuk, Bu Rania. Kadang aku kesepian," ujar Naya suatu sore seusai kelas tambahan yang diadakan Rania untuknya. Rania merasa simpati. "Tak apa,
"Naya, di sini ada Ibu Rania. Kamu selalu bisa cerita padaku," jawab Rania lembut sambil mengelus kepala Naya. Gadis kecil itu tersenyum, memancarkan kebahagiaan dari perhatian sederhana tersebut. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mengganggu pikiran Rania. Suaminya, Dimas, belakangan semakin sulit diajak berkomunikasi. Dimas seringkali tidak menjawab telepon atau pesan Rania dengan alasan rapat kerja yang tak ada habisnya. Setiap malam, Dimas pulang semakin larut, dan Rania hanya bisa menatap hampa ke pintu yang seolah tidak pernah membuka kembali seperti dulu. Cinta mereka terasa mulai pudar, namun Rania tetap bersabar dan berusaha mempercayai Dimas. Hingga suatu hari, semua mulai berubah. Rania sedang merapikan buku pelajaran di kelas ketika Naya datang terlambat. Wajahnya terlihat murung. "Ada apa, sayang?" tanya Rania dengan nada lembut. Naya tidak langsung menjawab. Matanya berkaca-kaca, lalu mendekat dan memeluk Rania. "Ibu Rania, aku kangen ayah," ujar Naya. Suaranya bergetar. "Kenapa? Bukankah ayahmu ada di rumah?" Rania terkejut, karena selama ini Naya tak pernah banyak bercerita soal ayahnya. Naya menggeleng pelan. "Ayah jarang pulang. Ayah sering pergi jauh. Aku dengar ibu bilang ayah punya istri lain." Rania terdiam, dadanya mendadak terasa sesak. Ada sesuatu yang aneh dalam kata-kata Naya. "Istri lain?" pikir Rania dalam hati. Sejenak, ia merasa jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Namun ia berusaha tetap tenang di depan Naya. Rania tidak tahu apa yang harus dikatakan. Kata-kata Naya terus terngiang di benaknya. "Ayah punya istri lain. Apakah mungkin?" "Tidak," pikirnya. "Itu terlalu berlebihan." Tapi perasaan curiga itu mulai tumbuh dalam dirinya, menyusup perlahan ke pikirannya. Setelah Naya pulang, Rania duduk diam di kelas, mencoba merenungkan kata-kata muridnya. Tiba-tiba, ada sesuatu yang membuatnya tersadar. Beberapa kali ketika Dimas pulang terlambat, ia pernah menemukan sisa-sisa bukti samar, seperti parfum wanita di jaket suaminya yang tidak pernah ia gunakan, atau panggilan telepon yang tergesa-gesa di tengah malam. Rania mulai merasakan sebuah kebenaran pahit yang menunggu untuk terungkap. Malam itu, ketika Dimas pulang, Rania tidak bisa menahan diri lagi. Ia menunggu sampai Dimas masuk ke kamar. Lalu dengan suara bergetar, ia bertanya, "Dimas, kamu jujur sama aku, kan? Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku?" Dimas tertegun, menatap Rania dengan mata yang sulit ditebak. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, "Rania, kamu terlalu banyak berpikir. Aku sibuk dengan pekerjaan, itu saja." Namun, Rania tahu ada yang tidak beres. Tatapan Dimas yang menghindar, sikap dinginnya, dan kata-kata Naya yang terus terngiang di kepalanya membuatnya merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Keesokan harinya, Rania memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Dia tidak ingin hidup dalam kegelapan lebih lama lagi. Dengan rasa takut yang menggerogoti, Rania mulai mengumpulkan petunjuk-petunjuk yang selama ini dia abaikan. Semakin dalam ia menggali, semakin jelas gambaran yang muncul. Suaminya, Dimas, ternyata terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih buruk daripada yang pernah ia bayangkan. Dan puncaknya datang ketika Rania mendapati fakta mengejutkan. Di salah satu dokumen lama yang ia temukan di rumah, terdapat nama yang menghentakkan hatinya, Ibu Naya. Nama yang tidak asing bagi Rania, karena wanita itu adalah seseorang dari masa lalu Dimas yang pernah dia lupakan, atau setidaknya, ia pikir sudah melupakan. Rania menatap dokumen itu dengan tangan bergetar. Semua mulai terasa jelas. Murid kesayangannya, Naya,
adalah anak dari wanita yang pernah menjadi bagian dari hidup Dimas. Wanita yang kini menjadi selingkuhan suaminya. Rania terduduk lemas. Air mata mengalir deras di pipinya. Dunia yang ia bangun dengan susah payah selama ini runtuh dalam sekejap. Namun, ini baru permulaan. Perasaan sakit yang terpendam di dalam hati Rania mulai berubah. Bukan hanya rasa duka, tapi juga kemarahan. Dan Rania tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Pikiran tentang pengkhianatan Dimas menghantui benaknya. Sementara bayangan wajah Naya, murid kesayangannya, terus muncul. Naya, gadis kecil yang polos dan tak berdosa, adalah anak dari hubungan gelap suaminya dengan wanita lain. Rania merasa hancur. Ia tertidur hanya beberapa jam sebelum fajar menyingsing, dan ketika pagi tiba, ia tahu satu hal, ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Di sekolah, Rania mencoba bertingkah seperti biasa. Dia mengajar dengan senyum palsu, mencoba menekan rasa sakit yang berkecamuk di dalam dirinya. Naya duduk di bangku depan, seperti biasa, dengan tatapan ceria dan senyum yang selalu membuat hati Rania hangat, tapi kali ini berbeda. Setiap kali melihat Naya, hati Rania terasa perih, bukan karena Naya bersalah, tetapi karena pengkhianatan Dimas yang begitu dalam. Saat jam istirahat, Bu Siti, rekan kerja terdekat Rania, menyadari ada sesuatu yang salah. Kamu terlihat pucat hari ini. Rania, kamu baik-baik saja? Tanya Bu Siti penuh perhatian. Rania tersenyum tipis, mencoba menutupi rasa sakitnya. Aku baik-baik saja, mungkin hanya kurang tidur, jawabnya. Namun, Bu Siti tahu ada yang tidak beres, tapi ia tidak ingin memaksa Rania berbicara jika dia belum siap. Ketika jam sekolah selesai, Naya datang ke meja Rania seperti biasa. Bu Rania, terima kasih banyak untuk hari ini. Aku senang sekali belajar bersama ibu, ujar Naya dengan senyum polosnya. Rania memaksakan senyum, menatap gadis kecil itu dengan rasa sayang bercampur luka yang mendalam. Naya, ujar Rania lembut, ibu senang kamu belajar dengan baik. Kamu gadis yang pintar dan kuat. Ya. Naya mengangguk semangat. Iya, Bu. Aku akan terus belajar supaya bisa jadi kebanggaan ibu dan ayah. Mendengar kata-kata itu, hati Rania mencelos. Ayahnya, Dimas. Rania menahan air mata yang hampir tumpah dan mengelus lembut kepala Naya. Ibu selalu bangga padamu, Naya, ujarnya dengan suara bergetar. Setelah Naya pulang, Rania merasa tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan ini. Dia perlu jawaban, dan ia tahu hanya ada satu cara untuk mendapatkan kebenarannya: konfrontasi. Malam itu, Rania menunggu hingga Dimas pulang. Dimas tiba di rumah dengan ekspresi lelah. Namun kali ini Rania tidak akan membiarkan dirinya diabaikan. Dimas, kita perlu bicara, ujar Rania dengan nada tegas. Berbeda dari biasanya. Dimas menatap Rania dengan tatapan terkejut. Sekarang? Aku lelah. Rania, kita bisa bicarakan ini besok. Tidak, Dimas. Ini tidak bisa menunggu, balas Rania, suaranya penuh tekanan. Ia menatap suaminya dalam-dalam, mencoba membaca pikirannya. Aku tahu tentang Naya. Aku tahu siapa dia sebenarnya. Raut wajah Dimas seketika berubah. Rania melihat ketakutan yang tersirat di matanya, sebuah reaksi yang memastikan kecurigaannya. Apa maksudmu, Rania? Tanya Dimas, meskipun jelas dia tahu kemana pembicaraan ini akan menuju. Jangan berpura-pura tidak tahu. Dimas, aku tahu Naya adalah anakmu dari wanita lain. Wanita yang dulu pernah ada di hidupmu,
Dan ternyata masih ada hingga sekarang. Suara Rania bergetar, penuh emosi yang telah terpendam terlalu lama. Dimas terdiam. Wajahnya pucat, seolah kata-kata Rania telah melucuti semua pertahanannya. Dia mencoba membuka mulut, namun tidak ada kata yang keluar. Rania, yang selama ini telah berusaha memahami dan menutup mata, kini melihat seluruh kebenaran terungkap di depan matanya. "Kenapa kamu lakukan ini padaku, Dimas?" tanya Rania. Air matanya mulai mengalir. "Aku selalu setia padamu, selalu mendukungmu, tapi kau membalasnya dengan cara seperti ini." Dimas akhirnya duduk, menghela napas panjang. "Rania, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku minta maaf. Ini semua sebuah kesalahan besar." Suaranya lirih, seolah sedang mencari alasan untuk mempertahankan pernikahan mereka yang hampir runtuh. "Kesalahan?" Rania tertawa pahit. "Kesalahan adalah jika kau terlambat pulang satu malam. Ini bukan kesalahan, Dimas. Ini adalah pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap aku, terhadap pernikahan kita, dan bahkan terhadap Naya." Dimas terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Suasana di ruang tamu mereka begitu hening, namun ketegangan memenuhi udara. "Apa kau mencintai wanita itu?" tanya Rania dengan suara lembut, namun penuh dengan luka yang mendalam. Dimas menunduk, menghindari tatapan Rania. Dia tidak menjawab langsung, dan keheningan itu sudah lebih dari cukup sebagai jawaban bagi Rania. Rania menatap suaminya dengan perasaan hancur. Namun, di balik semua rasa sakit itu, dia tahu satu hal, hidupnya harus terus berjalan, meskipun tanpa Dimas. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini," ujar Rania dengan napas berat. "Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah memaafkanmu atas apa yang sudah kau lakukan." Rania bangkit, meninggalkan Dimas yang duduk terpaku di sofa, masih terperangkap dalam rasa bersalah. Di dalam dirinya, ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Hubungan mereka telah hancur, dan tidak ada kata maaf yang bisa memperbaiki pengkhianatan sebesar ini. Malam itu, Rania berbaring di ranjang, tapi kali ini tanpa air mata. Ia sudah terlalu lelah untuk menangis. Perasaan kecewa dan hancur yang ia rasakan perlahan berubah menjadi kekuatan yang baru. Ia tahu bahwa mulai hari ini, dia harus membangun hidupnya kembali, tanpa Dimas. Dan meskipun dunia yang ia kenal telah runtuh, Rania siap menghadapi hari-hari yang akan datang. Hari-hari berlalu dengan suasana yang semakin dingin di rumah Rania dan Dimas. Setiap malam terasa seperti pertarungan emosi bagi Rania. Namun di hadapan Naya, dia tetap berusaha bersikap tegar. Naya masihlah seorang anak yang tak mengerti kebohongan besar yang melibatkan orang tuanya. Rania tidak ingin menyakiti Naya, gadis kecil yang sudah dia anggap seperti putrinya sendiri. Di sekolah, hubungan antara Rania dan Naya tetap seperti biasa. Rania tetap menjadi guru yang penuh kasih sayang bagi Naya, meskipun hatinya penuh luka. Setiap kali melihat Naya, hatinya terasa teriris, namun dia tahu bahwa Naya tidak bersalah atas semua yang terjadi. Dia hanyalah korban dari perbuatan Dimas dan wanita lain. Suatu pagi, ketika Rania sedang mempersiapkan bahan pelajaran di ruang guru, Bu Siti, yang selalu peka dengan perasaan Rania, mendekat dan duduk di sebelahnya. "Rania, aku bisa melihat kamu sedang menyimpan sesuatu. Aku tahu kita tidak terlalu sering berbicara tentang hal pribadi, tapi kalau kamu butuh seseorang untuk mendengarkan, aku ada di sini." Rania menatap Bu Siti sejenak, berusaha menahan air mata yang tiba-tiba mendesak ingin keluar. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang. "Bu Siti, aku sebenarnya ingin berbicara dengan seseorang, tapi aku tidak tahu bagaimana memulainya."
Bu Siti meletakkan tangannya di atas bahu Rania, memberi isyarat bahwa dia siap mendengarkan kapanpun. Mulailah dari apapun yang kamu rasakan, Rania. Tidak perlu terburu-buru. Rania terdiam sesaat, lalu mulai berbicara dengan suara pelan. Naya, anak yang sangat aku sayangi, ternyata adalah anak dari hubungan gelap suamiku dengan wanita lain. Mata Bu Siti membelalak. Dia tidak pernah menduga bahwa masalah yang dihadapi Rania begitu dalam dan kompleks. Oh, Rania, aku benar-benar tidak tahu. Aku sangat menyesal mendengarnya. Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Rania menceritakan seluruh kisahnya, dari pengkhianatan yang ia temukan, hingga pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan pada Dimas dan pengakuan pahit yang ia dapatkan. Bu Siti mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menyela hingga Rania selesai berbicara. Dan sekarang, lanjut Rania, setiap kali aku melihat Naya, aku merasa terjebak di antara dua dunia. Dia anak yang tak berdosa, tapi setiap kali melihatnya, aku teringat pada pengkhianatan Dimas. Bu Siti menarik napas panjang. Rania, situasi ini sangat rumit, dan aku bisa melihat betapa beratnya beban yang kamu tanggung. Tapi kamu benar, Naya tidak bersalah. Dan aku tahu kamu adalah guru yang luar biasa bagi dia, seperti kamu selalu menjadi bagi murid-muridmu. Rania tersenyum tipis. Terima kasih, Bu Siti. Aku hanya berharap aku bisa melalui ini tanpa menyakiti Naya lebih dari yang sudah dia alami. Sementara itu, di rumah, Dimas semakin gelisah. Dia tahu bahwa Rania semakin menjauh darinya, dan hubungan mereka yang dulu hangat sekarang hampir seperti dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Setiap kali Dimas mencoba berbicara dengan Rania, wanita itu hanya memberikan jawaban singkat, seolah-olah tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Malam itu, Dimas memberanikan diri untuk berbicara dengan lebih serius. Rania, tolong dengarkan aku. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar, dan aku tidak akan pernah bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Rania menatapnya dingin. Kembali seperti dulu? Bagaimana caranya? Dimas, kamu telah menghancurkan kepercayaan yang aku bangun bertahun-tahun untukmu. Setiap kali aku melihat Naya, aku teringat pada pengkhianatanmu. Kamu ingin memperbaiki semuanya. Tapi bagaimana caranya? Kamu sudah merusak semuanya. Dimas menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu Rania benar. Tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki kerusakan yang telah ia sebabkan. Aku tidak tahu, Rania. Aku hanya ingin kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Aku ingin kita bersama lagi, sebagai keluarga. Rania terdiam sesaat, mencoba menenangkan pikirannya. Kesempatan kedua? Dimas, aku sudah memberikan begitu banyak kesempatan, bahkan sebelum aku tahu tentang semua ini. Aku selalu mempercayaimu. Tapi sekarang, aku tidak yakin bisa mempercayaimu lagi. Bukan hanya karena kamu selingkuh, tapi karena kamu menyembunyikan ini dariku selama bertahun-tahun. Dimas mencoba mendekati Rania, namun wanita itu menjauh. Jangan sekarang, Dimas. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku tidak bisa membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Keesokan harinya di sekolah, Rania mencoba mengalihkan pikirannya dari masalah di rumah dengan mengajar seperti biasa. Namun, di tengah pelajaran, Naya tiba-tiba mendekat padanya dengan wajah sedih. Bu Rania, aku boleh tanya sesuatu? Tanya Naya pelan. Rania tersenyum hangat, meskipun hatinya masih terasa perih. Tentu saja, sayang. Ada apa? Naya menunduk,
tampak ragu untuk berbicara. Aku mendengar ayah dan ibu bertengkar di rumah, dan aku tidak tahu kenapa. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Rania merasa hatinya mencelos mendengar pertanyaan itu. Dia menahan air mata dan mengelus lembut kepala Naya. Tidak, sayang. Kamu tidak melakukan apapun yang salah. Kadang-kadang, orang dewasa bertengkar tentang hal-hal yang sulit dipahami oleh anak-anak, tapi itu bukan salahmu. Naya menatap Rania dengan mata yang berkaca-kaca. Tapi aku takut. Bu, aku tidak mau ayah dan ibu terus bertengkar. Rania menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Kamu anak yang kuat, Naya. Semuanya akan baik-baik saja. Ibu dan ayah akan menyelesaikan masalah mereka. Kamu hanya perlu tetap jadi anak yang baik, ya. Naya mengangguk pelan, meskipun kekhawatiran masih terlihat di wajahnya. Rania tahu bahwa menjaga perasaan Naya di tengah semua kekacauan ini adalah hal yang paling penting, dan dia akan melakukan apapun untuk melindungi gadis kecil itu dari rasa sakit yang lebih besar. Namun di dalam hatinya, Rania tahu bahwa jalan yang ia hadapi ke depan masih panjang dan penuh liku. Dan satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi mengabaikan kebenaran yang telah terungkap, kebenaran yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah percakapan singkat dengan Naya di kelas, hati Rania semakin berat. Semakin sulit baginya untuk terus berpura-pura di depan Naya, seorang anak yang dia sayangi lebih dari apapun, namun sekaligus menjadi pengingat atas pengkhianatan suaminya. Setiap hari terasa seperti pertarungan baru, antara kasih sayangnya kepada Naya dan rasa sakit yang tak bisa ia abaikan. Setelah sekolah usai, Rania memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar, berharap angin segar bisa sedikit meringankan bebannya. Saat melewati taman dekat sekolah, pikirannya kembali pada percakapan dengan Dimas malam sebelumnya. Rania tahu, ada keputusan besar yang harus segera ia buat, tapi dia masih terlalu ragu. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar membuyarkan lamunannya. "Bu Rania," panggil seseorang dari belakang. Rania menoleh dan melihat Ibu Siti berlari kecil menghampirinya. Dengan senyum yang tetap tulus meskipun perasaannya sedang kacau, Rania menyambut kedatangan rekan kerjanya itu. "Ada apa, Bu Siti?" tanya Rania sambil menyapa dengan hangat. Bu Siti menghela napas panjang, tampak khawatir. "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja, Rania. Aku tahu ini semua tidak mudah untukmu. Aku melihat kamu sering tampak melamun di sekolah." Rania tersenyum tipis, berusaha menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, meskipun jauh di dalam hatinya ada badai yang mengamuk. "Aku baik-baik saja, Bu Siti. Terima kasih sudah peduli. Tapi kamu tidak harus menghadapi semua ini sendirian, Rania. Kamu tahu aku selalu ada kalau kamu butuh bicara. Kamu sudah menghadapi banyak hal, lebih dari yang seharusnya dihadapi siapapun," kata Bu Siti sambil menatapnya dengan penuh empati. Rania mengangguk pelan, merasa tersentuh oleh perhatian sahabatnya itu. "Aku menghargai itu, Bu Siti. Kadang-kadang aku hanya butuh waktu untuk berpikir, untuk mencari jalan keluar dari semuanya." Bu Siti menatap Rania dengan prihatin. "Apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu sudah memutuskan?" Rania terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Belum. Aku masih bimbang. Setiap kali aku ingin mengambil keputusan, Naya selalu muncul dalam pikiranku. Dia tak bersalah, dan aku tak ingin melukai dia. Rania, aku paham kalau Naya sangat berarti bagimu. Tapi ingatlah, kamu juga berhak untuk bahagia. Kamu tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan Dimas. Ada batasan untuk seberapa banyak kamu bisa bertahan." Rania menundukkan kepala.
Apa yang dikatakan Bu Siti benar. Tapi keputusan ini jauh lebih sulit daripada yang terlihat. Di satu sisi, dia tak bisa melupakan apa yang telah dilakukan Dimas. Di sisi lain, dia tak ingin menyakiti Naya, anak yang tak pernah meminta untuk terjebak dalam kekacauan ini. Malam itu, setelah Naya tidur, Rania duduk sendirian di ruang tamu. Dimas sudah kembali dari pekerjaannya, dan suasana rumah hening. Rania tahu saatnya sudah tiba untuk berbicara secara terbuka, tanpa ada yang ditutupi. "Dimas, kita harus bicara," kata Rania. Suaranya tenang namun tegas. Dimas yang sedang membaca sesuatu di ponselnya, menengok ke arah Rania. Dia bisa melihat dari sorot mata istrinya bahwa ini bukanlah percakapan biasa. Ini adalah momen yang sudah lama ia takutkan, saat dimana segalanya harus dihadapi. Dimas meletakkan ponselnya dan menatap Rania dengan serius. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" Rania menarik napas panjang. "Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, Dimas. Aku tidak bisa berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Aku tidak bisa menatap Naya setiap hari tanpa merasakan sakit. Pengkhianatanmu itu terlalu besar untuk dilupakan begitu saja." Dimas menunduk, tahu bahwa kata-kata Rania benar. "Aku tahu, Rania. Aku tahu aku telah membuat kesalahan yang sangat besar. Tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin kehilangan kamu atau Naya." Rania tersenyum pahit. "Kamu sudah kehilangan kepercayaan itu sejak kamu memutuskan untuk berbohong dan menyembunyikan kenyataan selama bertahun-tahun. Bagaimana aku bisa mempercayaimu lagi? Bagaimana aku bisa percaya bahwa kamu tidak akan melakukan hal yang sama lagi?" Dimas terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Rania benar, dan dia tidak punya alasan yang cukup kuat untuk mempertahankan hubungan ini selain permohonan maaf yang terlambat. Dia hanya bisa berharap bahwa Rania bisa memberinya kesempatan kedua. Meskipun jauh di lubuk hatinya, dia tahu itu hampir mustahil. "Kamu mencintai Naya, bukan?" tanya Rania tiba-tiba, memecah keheningan. Dimas mengangguk cepat. "Tentu saja. Naya adalah putri kita." Rania menggeleng pelan. "Dia bukan putriku, Dimas. Dia anak dari hubunganmu dengan wanita lain. Aku hanya kebetulan ada di sini untuknya. Dan meskipun aku mencintai Naya, aku tidak bisa terus hidup dengan kenyataan bahwa dia adalah hasil dari pengkhianatanmu." Kata-kata itu seperti pukulan keras bagi Dimas. Ia selalu menganggap Naya sebagai bagian dari keluarganya, bagian dari kehidupan yang ia bangun bersama Rania. Tapi sekarang, ia menyadari bahwa bagi Rania, Naya bukan hanya anak, dia adalah simbol dari luka yang tak pernah bisa sembuh. "Apa yang kamu inginkan, Rania?" tanya Dimas akhirnya, suaranya penuh keputusasaan. Rania menatap suaminya dengan tatapan yang penuh kepastian. "Aku butuh waktu. Aku butuh ruang untuk berpikir. Aku tidak bisa tinggal di sini sementara kamu terus berharap semuanya akan kembali seperti semula. Karena aku tidak yakin itu bisa terjadi." Dimas terdiam. Kata-kata Rania terasa seperti keputusan final, meskipun Rania tidak mengatakan secara eksplisit. Dia tahu bahwa hubungan mereka mungkin tidak akan pernah sama lagi, dan itu menghancurkan hatinya. "Baiklah," kata Dimas pelan, menundukkan kepalanya. "Kalau itu yang kamu butuhkan, aku akan memberikannya." Rania berdiri dari kursinya, menatap Dimas untuk terakhir kali malam itu. "Aku berharap kamu bisa memahami betapa sulitnya ini bagi kita semua, Dimas. Aku hanya berharap aku bisa menemukan jawabannya." Dengan kata-kata itu, Rania berbalik dan pergi ke kamar tidur, meninggalkan Dimas sendirian di ruang tamu,
dengan pikiran yang bercampur aduk dan hati yang semakin hancur. Hari demi hari, Rania terus mencoba mencari jalan keluarnya sendiri. Setiap kali dia melihat Naya di sekolah, hatinya masih teriris. Tapi di sisi lain, dia tak bisa memungkiri bahwa Naya telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Sebuah pilihan besar harus dibuat, dan Rania tahu waktunya semakin dekat untuk menentukan masa depannya dan masa depan Naya. Hari-hari berlalu dengan cepat, tetapi bagi Rania, setiap menit terasa berat. Setiap kali dia melihat Naya di sekolah, wajah polos anak itu membuat hatinya bergetar. Rania tidak bisa menghindari kasih sayangnya terhadap Naya, namun dia juga tidak bisa menghapus kenyataan pahit yang melingkupinya. Di sekolah, Naya masih menjadi murid kesayangan Rania. Gadis kecil itu selalu rajin dan memiliki sifat yang ceria, membuat seluruh kelas menyukainya. Rania merasa dilema. Dia ingin menjaga jarak, tetapi Naya tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Naya hanyalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang rahasia kelam yang sedang mengintai di belakangnya. Suatu hari setelah kelas usai, Naya mendekati Rania dengan wajah ceria. "Bu Rania, bolehkah aku ikut ke rumah ibu hari ini? Aku sudah selesai mengerjakan tugas-tugas sekolah, dan aku ingin membantu Bu Rania." Rania terkejut dengan permintaan Naya. Sudah sering Naya meminta datang ke rumah, tapi kali ini terasa berbeda. Ada rasa bersalah yang menghantui dirinya. Namun, seperti biasa, Rania tak sanggup menolak senyum polos anak itu. "Tentu saja, Naya. Tapi kamu harus bilang ke orang tuamu dulu, ya?" jawab Rania sambil tersenyum, meski hatinya berkecamuk. Naya langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon ibunya. Rania berdiri sambil menunggu, berpikir keras tentang semua hal yang berlarian di benaknya. Bagaimana mungkin Naya begitu polos, sementara hidupnya terjerat dalam pengkhianatan yang begitu kejam? Setelah Naya selesai menelepon, mereka berjalan pulang bersama. Selama perjalanan, Naya terus berbicara dengan riang, sementara Rania lebih banyak mendengarkan. Pikiran Rania terfokus pada bagaimana dia harus mengambil keputusan dalam waktu dekat. Hubungannya dengan Dimas sudah tidak mungkin kembali seperti dulu. Namun, meninggalkan Naya, yang sudah seperti anak kandungnya sendiri, adalah pilihan yang tidak mudah. Sesampainya di rumah, Naya membantu Rania menyiapkan makanan ringan di dapur. Mereka tertawa bersama, dan untuk sesaat, Rania merasa seperti hidupnya normal kembali. Tapi kenyataan selalu kembali menghantui. "Naya," kata Rania tiba-tiba, suaranya lembut tapi tegas. "Apa kamu pernah merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumahmu?" Naya terdiam, sedikit bingung dengan pertanyaan itu. "Maksud ibu apa?" Rania menelan ludah, berusaha mencari cara untuk berbicara tanpa membingungkan anak itu. "Mungkin tentang hubungan antara ayah dan ibumu? Atau ada sesuatu yang kamu rasakan berbeda?" Naya menggeleng. "Aku rasa semuanya baik-baik saja, Bu. Ayah dan ibu kadang sibuk, tapi mereka selalu baik padaku." "Kenapa ibu bertanya begitu?" Rania tersenyum, menutupi rasa sakit yang muncul di hatinya. "Tidak apa-apa, Naya. Ibu hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja." Malam itu, setelah Naya pulang ke rumahnya, Rania duduk sendirian di ruang tamu. Dia merenungkan semua yang telah terjadi. Naya adalah anak yang polos dan tidak bersalah, dan tidak ada sedikit pun kesalahan yang bisa ditujukan padanya. Namun, kehadirannya adalah simbol dari pengkhianatan yang Dimas lakukan, pengkhianatan yang merobek hati Rania. Ponselnya berbunyi, memecah keheningan malam. Nama Dimas muncul di layar. Rania menghela napas panjang sebelum akhirnya mengangkat telepon itu. "Rania, aku ingin bicara."
Bisakah kita bertemu? Suara Dimas terdengar ragu di seberang telepon. Rania merasa terjebak di antara amarah dan rasa sayang yang tersisa. Kita sudah sering bicara. Dimas, apa yang masih ingin kamu bicarakan? Aku ingin meminta maaf sekali lagi. Aku tahu apa yang kulakukan tidak bisa dimaafkan. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin kita berpisah seperti ini, kata Dimas dengan suara penuh penyesalan. Rania terdiam. Permintaan maaf Dimas terdengar tulus, tapi luka yang dia rasakan terlalu dalam. Kamu bilang kamu ingin memperbaiki semuanya, Dimas. Tapi bagaimana kamu bisa memperbaiki sesuatu yang sudah hancur? Kamu tidak hanya mengkhianatiku, tapi kamu juga menghancurkan hidup kita. Dimas terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku tahu, tapi aku masih mencintaimu. Rania, aku ingin memperbaiki semuanya. Untuk Naya juga. Mendengar nama Naya disebut, hati Rania bergetar lagi. Naya, anak yang tak bersalah dalam semua kekacauan ini, sekarang menjadi alasan utama dalam kebimbangannya. Dimas, kata Rania akhirnya. Aku tidak tahu apakah aku bisa terus menjalani ini. Naya memang tidak bersalah, tapi aku juga berhak atas kebahagiaan. Kamu telah mengkhianati kepercayaan itu, dan aku tidak yakin aku bisa kembali seperti dulu. Dimas terdiam lama di seberang telepon. Aku mengerti, Rania, tapi aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Demi Naya. Demi kita. Rania menghela napas dalam-dalam. Aku butuh waktu. Dimas, ini tidak mudah bagiku. Setelah beberapa saat, Dimas akhirnya setuju. Baiklah, aku akan menunggumu. Rania, aku akan memberi kamu waktu yang kamu butuhkan. Setelah telepon ditutup, Rania kembali duduk sendirian, merasa semakin terjebak. Dia tahu bahwa keputusan besar harus segera diambil. Tapi setiap kali dia melihat Naya, hati kecilnya selalu ragu. Bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan seorang anak yang sudah begitu dekat dengannya? Rania tahu bahwa jalan di depan penuh dengan tantangan. Tapi dia juga tahu, hanya dia yang bisa memutuskan apa yang terbaik, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk Naya. Pagi itu, Rania bangun dengan perasaan campur aduk. Semalaman dia hampir tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai perasaan yang menghantui. Keputusannya masih terombang-ambing, dan setiap kali dia mencoba membayangkan hidup tanpa Naya, hatinya terasa hancur. Di sekolah, Naya menyambutnya dengan senyuman hangat. Bu Rania, hari ini kita akan belajar tentang apa? Tanya Naya dengan mata berbinar-binar. Rania tersenyum tipis. Kita akan belajar tentang sains hari ini. Naya, bagaimana? Sudah siap? Naya mengangguk dengan antusias. Anak ini sungguh polos, pikir Rania. Betapa ironisnya situasi ini. Dia mencintai Naya seperti anaknya sendiri. Namun setiap kali melihat gadis kecil itu, dia diingatkan pada pengkhianatan Dimas. Pelajaran hari itu berjalan seperti biasa, tetapi hati Rania penuh dengan keraguan. Dia berusaha fokus pada pekerjaan, tetapi seringkali pikirannya mengembara kembali ke masalah pribadinya. Saat jam istirahat tiba, Rania duduk di ruang guru, menatap jendela dengan pikiran yang kosong. Bu Rania, kelihatan sedang banyak pikiran. Suara lembut Bu Dewi, salah satu rekan guru, membuyarkan lamunannya. Rania tersenyum kecil. Ah, iya, Bu Dewi. Mungkin hanya lelah saja. Bu Dewi menatap Rania dengan penuh pengertian. Kalau butuh tempat untuk bercerita, saya siap mendengarkan, Bu. Rania tersenyum, tetapi tidak berkata apa-apa.
Tidak mungkin dia bisa menceritakan kisah ini kepada orang lain. Rahasia ini terlalu rumit dan menyakitkan. Setelah jam istirahat selesai, Rania kembali ke kelas. Naya, seperti biasa, selalu ceria dan penuh semangat. Namun, di balik senyuman Naya, Rania merasakan sesuatu yang aneh. Mungkin hanya perasaannya saja, tetapi akhir-akhir ini, Naya terlihat sedikit lebih pendiam ketika mereka berdua berbicara. Seusai kelas, Naya mendekati Rania. "Bu Rania, boleh aku bicara sebentar?" tanyanya dengan nada sedikit ragu. Rania mengangguk. "Tentu saja. Naya, ada apa?" Naya menunduk sejenak sebelum berbicara. "Bu Rania, kenapa akhir-akhir ini ibu terlihat sedih? Aku sering melihat ibu melamun atau termenung di kelas." Rania terkejut dengan kepekaan Naya. Ternyata anak ini memperhatikan lebih dari yang dia duga. Dia tersenyum lembut dan menepuk bahu Naya. "Ibu hanya sedang banyak pikiran, Naya. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Ya, semuanya akan baik-baik saja." Naya masih menatap Rania dengan raut khawatir. "Tapi ibu, kalau ada yang salah, ibu bisa cerita ke aku. Aku mungkin masih kecil, tapi aku peduli sama ibu." Rania terharu mendengar kata-kata Naya. Anak ini sungguh memiliki hati yang besar. Namun, perasaan bersalah kembali menghantam Rania. Bagaimana mungkin dia bisa jujur pada Naya tentang apa yang terjadi? Bagaimana mungkin dia memberitahu Naya bahwa ayahnya, Dimas, telah mengkhianati dirinya dan hubungan mereka? "Ibu sangat beruntung punya murid seperti kamu, Naya," kata Rania akhirnya, menghindari topik berat. "Kamu anak yang baik. Terima kasih sudah peduli pada ibu." Naya tersenyum. Meskipun raut khawatir masih tersisa di wajahnya. "Aku selalu ada untuk ibu, Bu Rania." Malam harinya, setelah pulang sekolah, Rania kembali memikirkan percakapannya dengan Dimas beberapa waktu lalu. Pria itu sudah beberapa kali mencoba menghubunginya, tetapi Rania belum siap untuk bertemu. Dia tahu bahwa pertemuan dengan Dimas akan membawa lebih banyak rasa sakit. Namun, Rania juga sadar bahwa dia tidak bisa menghindari ini selamanya. Masalah harus diselesaikan, tidak peduli seberapa sulitnya. Dengan berat hati, Rania memutuskan untuk bertemu Dimas besok malam. Keesokan harinya, setelah sekolah selesai, Rania menunggu di sebuah kafe kecil di dekat pusat kota. Dimas tiba tepat waktu, dan ketika dia masuk, Rania merasakan perasaan campur aduk. Dimas terlihat lelah, tetapi masih ada senyum kecil di wajahnya ketika dia melihat Rania. "Terima kasih sudah mau bertemu," kata Dimas saat duduk. Rania hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dia menunggu Dimas memulai pembicaraan. "Aku tahu, aku sudah banyak berbuat salah, Rania," kata Dimas akhirnya. "Dan aku tidak berharap kamu bisa memaafkanku begitu saja. Tapi aku ingin kita bicara dengan jujur. Tentang kita, tentang Naya, tentang masa depan." Rania menghela napas dalam-dalam. "Dimas, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah apa yang kamu lakukan, bagaimana aku bisa mempercayaimu lagi?" Dimas menunduk, terlihat menyesal. "Aku tidak punya alasan yang bisa membenarkan perbuatanku. Aku hanya bisa bilang bahwa aku menyesal. Aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Tapi bagaimana caranya? Kamu telah melukai aku dengan cara yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata-kata maaf," kata Rania. Suaranya mulai gemetar. "Rania, aku tahu aku salah. Tapi aku juga tahu kita tidak bisa menghapus masa lalu. Aku hanya berharap kita bisa mulai dari awal, demi Naya," jawab Dimas dengan nada putus asa.
Rania terdiam. Naya, gadis kecil yang begitu dicintainya, menjadi pusat dari kebimbangannya. Apakah dia harus mengorbankan perasaannya demi Naya? Atau apakah dia harus melepaskan semuanya, termasuk anak yang sudah dianggapnya seperti anak sendiri? Aku butuh waktu, Dimas, kata Rania akhirnya. Suaranya pelan tapi tegas. Aku tidak bisa memutuskan sekarang. Semua ini terlalu rumit. Dimas mengangguk, meskipun raut wajahnya menunjukkan kekecewaan. Aku mengerti. Aku akan menunggu. Rania, aku hanya berharap kamu tidak membuat keputusan yang terlalu cepat. Aku masih mencintaimu, dan aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya. Setelah pertemuan itu, Rania merasa lebih tertekan daripada sebelumnya. Dia tahu bahwa pada akhirnya, dia harus membuat keputusan yang sulit. Tapi untuk saat ini, dia hanya bisa berharap agar waktu memberikan jawaban yang dia cari. Hari-hari berlalu dengan perlahan, tetapi rasa tegang di hati Rania semakin menguat. Setiap kali ia melihat Naya, ada perasaan bahagia sekaligus pedih yang menyesakkan. Dia mencoba bersikap seperti biasa, menyembunyikan gejolak batinnya di balik senyuman. Namun, semakin lama, semakin sulit baginya untuk berpura-pura. Suatu siang yang cerah, Rania memutuskan untuk mengajak Naya berbicara setelah kelas selesai. Mereka duduk di bangku panjang di taman sekolah, di bawah naungan pohon rindang. Naya, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan denganmu, kata Rania, berusaha menenangkan suaranya agar tidak bergetar. Naya, yang sedang memegang buku cerita, menoleh dengan senyuman ceria. Apa itu, Bu Rania? Apa aku melakukan kesalahan? Rania menggeleng dan menyentuh lembut bahu gadis kecil itu. Bukan begitu, sayang. Ibu hanya ingin tahu, apakah kamu pernah merasa kesepian di rumah? Pertanyaan itu membuat Naya sedikit tertegun. Dia menatap Rania dengan mata besar yang berkilauan penuh ketulusan. Kadang-kadang, Bu, ayah sering sibuk, dan ibu tidak ada lagi. Kata-kata Naya menusuk hati Rania seperti belati. Dia tahu betapa sulitnya hidup tanpa sosok ibu, tetapi mendengar dari mulut Naya membuat segalanya terasa lebih nyata. Kamu tahu, Naya, ibu selalu ada untukmu. Ibu akan selalu mendukungmu apapun yang terjadi, kata Rania dengan lembut, mencoba menenangkan perasaan bersalahnya sendiri. Naya tersenyum, tapi kali ini senyum itu tampak lebih samar. Aku tahu, Bu Rania. Itu sebabnya aku sayang sama ibu. Ibu selalu baik sama aku. Rania tertegun mendengar pengakuan polos itu. Tangannya sedikit gemetar saat mengusap rambut Naya. Namun, di balik senyum manis gadis kecil ini, Rania tahu ada rahasia yang harus diungkap. Rahasia yang akan mengubah segalanya. Malamnya, di rumah, Rania duduk di meja makan sendirian. Pikirannya berlarian, memutar balik semua peristiwa yang telah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Rasa cinta yang dia rasakan untuk Naya begitu kuat, tetapi juga dibayangi oleh kenyataan pahit tentang Dimas. Sementara itu, pesan dari Dimas terus masuk di ponselnya. Dimas masih berusaha meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki semuanya. Tetapi bagi Rania, itu tidak cukup. Dia telah melukai Rania dengan cara yang tak bisa dihapus begitu saja. Dengan enggan, Rania membuka pesan terbaru dari Dimas. Rania, aku benar-benar menyesal. Aku tahu tidak mudah bagimu untuk menerima ini, tapi kita harus bicara lebih lanjut tentang Naya. Tolong beri aku kesempatan lagi. Pesan itu membuat Rania terdiam lama. Haruskah dia memberikan kesempatan kepada Dimas? Atau haruskah dia tetap tegar dan melanjutkan hidupnya tanpa pria yang telah mengkhianati kepercayaannya?
Pikirannya terus bergejolak hingga ponselnya bergetar lagi. Kali ini bukan dari Dimas. Sebuah pesan dari Bu Dewi, rekan kerjanya. "Rania, aku mendengar beberapa gosip di sekolah tentang hubunganmu dengan Dimas. Kamu baik-baik saja, kan? Jika butuh teman bicara, aku di sini." Hati Rania mencelos. Gosip itu sudah mulai menyebar. Dia tahu bahwa situasi ini akan semakin rumit jika lebih banyak orang mengetahuinya. Tetapi dia juga tidak bisa terus bersembunyi di balik rahasia ini selamanya. Keesokan harinya, saat berada di sekolah, suasana terasa sedikit berbeda. Ada bisik-bisik di antara rekan-rekan gurunya, tatapan penuh tanda tanya yang mereka lemparkan ke arah Rania. Dia mencoba mengabaikannya dan fokus pada pelajaran, tetapi kegelisahan mulai merayap di hatinya. Saat jam pelajaran selesai, Naya mendekat lagi seperti biasanya. Namun, kali ini, Naya tampak sedikit cemas. "Bu Rania, kenapa hari ini semua orang menatap kita aneh?" tanya Naya dengan polos. Rania berusaha tersenyum, meski hatinya berat. "Mungkin mereka hanya lelah, Naya. Tidak usah dipikirkan." Namun, dalam hati, Rania tahu alasan di balik tatapan itu. Gosip tentang dirinya dan Dimas sudah mulai menyebar, dan cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Rania harus siap menghadapi segalanya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk Naya. Setelah pulang sekolah, Rania berencana untuk menghadapi Dimas. Dia tidak bisa membiarkan masalah ini terus berlarut-larut. Mereka harus berbicara, kali ini dengan jujur dan terbuka. Dia mengirim pesan singkat kepada Dimas, meminta untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang sering mereka kunjungi dulu. Ketika Dimas tiba, wajahnya tampak tegang. Dia duduk di depan Rania dengan raut penuh penyesalan. "Rania, aku tahu ini tidak mudah. Tapi aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya," kata Dimas. Suaranya penuh harap. Rania menatapnya, mencoba menahan air matanya. "Dimas, kamu sudah terlalu banyak melukai aku. Kamu pikir dengan permintaan maaf ini, semuanya bisa kembali seperti dulu?" Dimas menghela napas panjang. "Aku tahu tidak semudah itu. Tapi Naya, dia membutuhkan kita. Kita tidak bisa membuatnya terjebak dalam masalah kita." Rania tersentak mendengar nama Naya disebut. Benar, Naya adalah prioritas utamanya sekarang. Tapi bagaimana dia bisa memisahkan perasaan pribadinya dengan tanggung jawabnya terhadap anak itu? "Dimas, aku mencintai Naya seperti anakku sendiri. Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa kamu telah mengkhianatiku," kata Rania tegas. Dimas menunduk, terdiam. Suasana di antara mereka begitu tegang, seakan-akan ada jurang besar yang memisahkan mereka. Rania tahu bahwa keputusan ini bukanlah soal memaafkan atau melupakan, tetapi tentang bagaimana dia bisa melanjutkan hidupnya tanpa dihantui oleh pengkhianatan. "Dimas, aku butuh waktu. Bukan untuk memikirkan apakah aku bisa memaafkanmu, tapi untuk memutuskan apa yang terbaik untuk Naya," kata Rania akhirnya. Suaranya tegas namun lembut. Dimas mengangguk pelan, matanya penuh dengan penyesalan yang dalam. "Aku akan menunggu, Rania. Apapun keputusanmu." Rania menghela napas panjang. Jalan di depannya masih penuh dengan kerikil tajam, tetapi satu hal yang dia yakini, dia akan melakukan yang terbaik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Naya. Bagaimanapun, Naya layak mendapatkan yang terbaik, meskipun dunia di sekeliling mereka penuh dengan kepahitan dan pengkhianatan. Beberapa hari berlalu, dan hubungan antara Rania dan Dimas tetap dalam ketegangan. Rania mencoba menjalani harinya seperti biasa, mengajar, mengurus Naya, dan melanjutkan hidup.
Namun, beban yang ia rasakan semakin berat. Meskipun ia selalu berusaha tersenyum untuk Naya, di dalam hatinya, dia tahu ada keputusan besar yang harus diambil. Pada suatu sore, Naya mengajak Rania berjalan-jalan di taman sekolah setelah kelas usai. Mereka duduk di bangku panjang yang sama seperti beberapa waktu lalu. Naya tampak ceria, seperti biasanya, tetapi Rania merasakan sesuatu yang berbeda pada gadis itu. "Bu Rania, aku bisa ceritakan sesuatu?" tanya Naya, dengan nada pelan namun penuh kejujuran. "Tentu saja, Naya. Apa yang ingin kamu ceritakan?" jawab Rania dengan lembut. Naya menggigit bibirnya sejenak sebelum mulai berbicara. "Aku tahu bahwa ayah sering datang ke sekolah akhir-akhir ini, tapi aku juga tahu kalau Ibu Rania dan ayah pernah saling mengenal sebelum aku lahir." Jantung Rania berhenti sejenak. Matanya membesar, menatap Naya yang duduk di sampingnya. Anak sekecil ini sudah menyadari lebih banyak hal daripada yang dia bayangkan. "Naya, bagaimana kamu bisa tahu?" tanya Rania dengan suara terkejut. Naya menunduk dan menggenggam erat tangannya. "Aku dengar pembicaraan ayah di telepon beberapa malam lalu. Ayah berbicara dengan seseorang, dan aku dengar namamu disebutkan. Setelah itu, aku mulai berpikir kalau mungkin ada sesuatu yang Ibu Rania sembunyikan." Rania merasa berat di dadanya semakin menekan. Ia tak pernah menyangka Naya akan mengetahui rahasia ini begitu cepat, apalagi dari ayahnya sendiri. Namun, Naya masih anak kecil, dan Rania tahu bahwa ia harus berhati-hati dalam menjelaskan semuanya. "Naya," Rania berbisik pelan, berusaha mengumpulkan kata-katanya. "Ada beberapa hal dalam hidup ini yang tidak mudah untuk dijelaskan. Tapi satu hal yang pasti, Ibu sangat menyayangimu. Itu tidak pernah berubah, dan tidak akan pernah berubah." Naya mengangguk pelan, meskipun raut wajahnya menunjukkan kebingungan. "Tapi kenapa ayah dan ibu tidak pernah memberitahuku sebelumnya?" Rania menghela napas dalam-dalam. Karena kadang-kadang, orang dewasa membuat keputusan yang menurut mereka bisa melindungi orang yang mereka cintai. Tapi, mungkin ayah dan ibu tidak menyadari bahwa kamu sudah cukup besar untuk mengetahui kebenaran. Naya menatap Rania dengan mata penuh harap. "Jadi, apa yang sebenarnya terjadi, Bu?" Rania merasa bahwa inilah saatnya untuk memberitahu kebenaran, tapi ia harus melakukannya dengan hati-hati. "Naya, dulu, ibu dan ayahmu pernah dekat. Tapi kemudian, jalan hidup kita berubah, dan masing-masing dari kami memilih jalan yang berbeda. Namun, tidak ada yang berubah dalam cinta ibu padamu. Kamu tetap istimewa, dan tidak ada satupun kesalahan orang dewasa yang bisa mengurangi nilai dirimu." Naya tetap diam, merenungi kata-kata Rania. Meski belum sepenuhnya memahami, dia tahu bahwa ada sesuatu yang mendalam di balik cerita ini. Sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara ayah dan ibu. Beberapa hari kemudian, Dimas mengunjungi rumah Rania. Ini adalah kunjungan yang tidak biasa, karena meski mereka sering bertemu di luar untuk membicarakan Naya, kali ini Dimas datang langsung ke rumah Rania. Ia terlihat cemas dan lelah. "Kita perlu bicara, Rania," ujar Dimas begitu ia masuk ke ruang tamu. Rania menyiapkan teh tanpa banyak bicara. Dalam pikirannya, ini mungkin saat yang tepat untuk menyelesaikan semua ini. Mereka duduk berhadapan. Dimas mengambil napas dalam sebelum akhirnya berbicara. "Naya tahu sebagian dari apa yang terjadi. Dia mendengarku di telepon malam itu, dan sekarang dia mulai bertanya," kata Dimas, suaranya penuh kekhawatiran. Rania tidak terkejut. "Aku tahu, Dimas. Naya sudah bertanya padaku beberapa hari yang lalu." Dimas menggeleng, menundukkan kepalanya.
Aku tidak pernah berpikir hal ini akan sampai pada Naya secepat ini. Aku benar-benar bodoh. Aku membuat kesalahan besar, dan aku tak tahu bagaimana memperbaikinya. Rania menghela napas panjang. Dimas, yang terpenting sekarang adalah Naya. Kita harus jujur padanya, tapi juga bijak dalam cara kita memberitahunya. Dia masih kecil, meski dia mulai memahami banyak hal. Dimas mengangguk setuju. Kamu benar. Tapi aku butuh bantuanmu, Rania. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku butuh kamu untuk tetap ada di samping Naya. Kata-kata Dimas membuat Rania terdiam. Meski dia masih merasa terluka oleh pengkhianatan Dimas, ada satu hal yang tak bisa dia abaikan. Cinta dan perhatian yang dia miliki untuk Naya. Baiklah, Dimas, ujar Rania akhirnya. Demi Naya, aku akan tetap di sisinya. Tapi ingat, ini bukan tentang kita lagi. Ini semua tentang Naya. Malam itu, Naya tidur di rumah Rania seperti biasa. Sambil memandang wajah polos gadis kecil itu, Rania merasakan kekuatan baru di dalam dirinya. Dia mungkin telah dikhianati, namun ia tetap memilih untuk mencintai Naya tanpa syarat. Tak ada yang bisa menggantikan kasih sayang seorang ibu, meski bukan ibu kandung. Baginya, Naya adalah segalanya. Tetapi, meski ia kuat untuk Naya, Rania tahu badai belum berlalu. Hubungannya dengan Dimas masih penuh liku, dan rahasia masa lalu mereka masih bisa menghantui kapan saja. Namun, Rania tahu satu hal, apapun yang terjadi, dia akan selalu melindungi Naya. Tidak ada pengkhianatan yang bisa mengubah cinta tulus yang ia rasakan untuk gadis kecil itu. Kini, dia harus bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi, dengan satu tujuan di hatinya, membuat Naya tetap merasa dicintai dan aman di tengah badai yang menghampiri mereka. Beberapa minggu setelah pembicaraan terakhir dengan Dimas, kehidupan Rania mulai kembali normal. Ia tetap memberikan perhatian penuh pada Naya, dan mereka berdua semakin dekat. Naya bahkan sering menginap di rumah Rania. Namun, bayangan masa lalu masih terus menghantui Rania. Meskipun ia selalu berusaha terlihat kuat di hadapan Naya, hatinya masih terluka. Dimas juga tidak berhenti datang. Ia mulai sering menemuinya, mencoba membangun kembali hubungan yang hancur. Namun, Rania tahu bahwa luka di hatinya terlalu dalam untuk disembuhkan begitu saja. Setiap kali melihat wajah Dimas, ia teringat akan pengkhianatan yang tak termaafkan itu. Suatu malam, Dimas kembali datang ke rumah Rania. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Setelah Naya tertidur, Dimas duduk di ruang tamu bersama Rania. Terlihat ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Rania, aku tak bisa lagi terus seperti ini. Aku ingin jujur denganmu, ucap Dimas dengan nada serius. Rania mengernyit. Apa yang mau kamu katakan? Dimas menarik napas panjang. Aku ingin kita bicara tentang masa depan Naya dan tentang kita. Kata-kata itu membuat Rania langsung menegakkan tubuhnya. Tentang kita? Dimas, tidak ada kita. Tunggu, Rania. Dengarkan dulu. Potong Dimas cepat. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, dan aku tidak bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Tapi aku ingin kita, setidaknya, bisa bekerja sama demi Naya. Aku ingin Naya tumbuh bahagia, dan aku yakin dia merasa paling nyaman ketika dia bersamamu. Rania diam sejenak, memproses apa yang baru saja dikatakan oleh Dimas. Ada sebagian dari dirinya yang memahami niat Dimas, tetapi ada juga bagian yang merasa keberatan dengan gagasan untuk tetap terlibat dalam hidup Dimas setelah segala yang terjadi. Apa maksudmu dengan bekerja sama? Tanya Rania hati-hati. Dimas menghela napas,
terlihat ragu sejenak sebelum melanjutkan. Aku berpikir untuk meminta izinmu. Jika kamu bersedia, aku ingin Naya tetap tinggal bersamamu. Aku tahu Naya merasa lebih nyaman denganmu daripada dengan ibunya. Aku hanya ingin dia bahagia. Rania terkejut. Ini adalah hal yang tidak pernah ia duga. Meski ia sudah sangat mencintai Naya, ia tidak pernah membayangkan bahwa Dimas akan meminta Naya tinggal bersamanya. Apakah ini artinya Dimas dan ibunya menyerah? Apakah mereka benar-benar akan melepaskan Naya? Aku tidak tahu harus berkata apa. Dimas, Rania menjawab, masih terkejut. Tapi kamu harus tahu, aku tidak akan pernah menganggap Naya sebagai tanggung jawab yang setengah-setengah. Jika aku memutuskan untuk menjaganya, itu karena aku mencintainya sepenuh hati. Aku tahu, Rania, kata Dimas pelan. Itulah yang membuatku percaya bahwa kamu adalah orang terbaik untuk merawat Naya. Rania terdiam. Ia merasa dilematis. Satu sisi hatinya ingin menjaga Naya, memastikan bahwa gadis kecil itu tumbuh dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Namun, ada perasaan aneh di dalam dirinya. Perasaan bahwa ini bukan tugas yang seharusnya ia pikul seorang diri. Hari demi hari berlalu, dan pikiran tentang tawaran Dimas terus menghantui Rania. Meskipun ia sangat mencintai Naya, menerima tanggung jawab ini bukanlah hal yang mudah. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Suatu malam, ketika Naya tengah tertidur di kamar, Rania duduk merenung di balkon rumahnya. Suasana sunyi di sekitar, hanya suara angin yang berbisik lembut. Rania merenungi hubungannya dengan Dimas, pengkhianatan yang pernah terjadi, dan cinta yang ia miliki untuk Naya. Apakah ini takdirnya? Apakah ini cara semesta menebus luka masa lalu dengan memberikan cinta baru dalam hidupnya melalui Naya? Pikirannya terganggu ketika teleponnya berdering. Dimas. Rania, apakah kamu sudah memikirkan apa yang kita bicarakan? Suara Dimas terdengar tegang di ujung telepon. Rania menghela napas dalam-dalam. Dimas, aku sudah memikirkannya. Aku akan menjaga Naya. Aku tidak bisa membiarkan dia kehilangan tempat di mana dia merasa aman. Dimas terdengar lega. Terima kasih, Rania. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah. Tapi ingat, Dimas, Rania melanjutkan dengan tegas. Aku akan melakukan ini bukan untukmu, tapi untuk Naya. Jangan pernah lupakan itu. Dimas terdiam sejenak, lalu berkata, aku mengerti, Rania. Terima kasih. Sungguh. Setelah panggilan itu berakhir, Rania menatap ke langit malam. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, kali ini, ia siap. Siap untuk menjalani hidup baru bersama Naya, meski bayangan masa lalu masih membayanginya. Beberapa bulan berlalu, dan hidup Rania benar-benar berubah. Naya kini tinggal bersamanya, dan mereka membentuk ikatan yang semakin kuat. Rania menganggap Naya seperti anaknya sendiri, dan Naya pun tumbuh dengan bahagia di bawah asuhannya. Meskipun hubungan Rania dengan Dimas tetap tegang, mereka akhirnya bisa bekerja sama demi kebahagiaan Naya. Rania telah memutuskan untuk melepaskan masa lalu dan fokus pada masa depan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan selalu mudah, tetapi dengan Naya di sisinya, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Pada suatu hari yang cerah, Rania dan Naya berjalan bersama di taman, seperti biasanya. Mereka tertawa, bercanda, dan menikmati waktu bersama. Rania melihat senyum di wajah Naya, dan ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Apapun yang terjadi di masa lalu, kini Rania tahu bahwa kebahagiaan Naya adalah yang terpenting. Dan dengan Naya di sisinya,
Ia merasa bahwa hidupnya telah menemukan makna yang baru. Waktu terus berjalan, dan perlahan-lahan, luka masa lalu mulai sembuh. Rania belajar untuk memaafkan, bukan karena Dimas, tetapi demi kedamaian hatinya sendiri. Ia tahu bahwa masa lalu tidak dapat diubah, tetapi ia bisa mengontrol masa depannya. Naya tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan penyayang, dan Rania merasa bangga dengan perkembangan anak itu. Setiap hari, Naya menjadi pengingat akan kekuatan cinta yang sejati, cinta yang tidak terikat oleh darah, tetapi oleh hati. Dan pada akhirnya, Rania menemukan kebahagiaannya sendiri, bukan melalui balas dendam atau amarah, tetapi melalui cinta yang ia berikan kepada Naya. Baginya, Naya adalah hadiah terindah yang datang dari masa lalu yang kelam. Kini, Rania tahu bahwa meskipun hidup penuh dengan cobaan, selalu ada cahaya di ujung jalan. Dan cahaya itu adalah Naya. Tamat.